Berapa? Modal banget. Modal Kalau banget. dengan Jakarta pakai grab. Iya, yang habis Pak ya. Iya. Sudah saya bilang. Biar ditambah. Mohon izin Bapak Ibu semua, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Tabe Salamat Lingunalatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Harus. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan SMK, Ibu Eka Aprilianti, SPMPD. Yang kami hormati Bapak Budi Haryono dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dunia usaha, dunia industri di Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu tim pendampingan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMKN 2 Palangkaraya, Bapak Dr. Andes Harmistayadi MSI. Yang kami hormati Ketua Komite SMKN 2 Palangkaraya. Yang kami hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ibu Kepala SMKN 2 Palangkaraya, Ibu Lilik Setiawati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMKN 2 Palangkaraya. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha beserta staf dan warga sekolah, orang tua siswa, dan siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMKN 2 Palangkaraya. Acara sosialisasi SMK Pusat Keunggulan dalam rangka penguatan kerjasama sekolah dan Dudika oleh SMK Negeri 2 Palangkaraya dimulai. Mohon maaf sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pendidikan Mars SMK. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia oleh Bapak Morita Bayudita Eliananda. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabe Salamat, Lingunalatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Harus. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Eka Aprianti, SP MPD. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Andres Harmis Tayadi, MSI. Yang kami hormati pendamping dari Balai Besar Bisnis dan Pariwisata, Bapak Budi Haryono, yang hari ini hadir bersama dengan kita secara virtual di Zoom. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, tim pendampingan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ada Bapak Jailani dan Ibu Evi. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 2 Palangkaraya, Ibu Lili Setiawati SPD. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu perwakilan dari Dudika, Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang hadir bersama kami dan juga hadir secara virtual. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 2 Palangkaraya yang hari ini hadir bersama dengan kami secara virtual. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta didik
atau wali peserta didik, dan yang kami sayangi serta banggakan peserta didik SMK Negeri 2 Palangkaraya. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini, Senin 6 September tahun 2021, kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan kepada warga sekolah, kepada Dudika, kepada tokoh masyarakat di tahun 2021 ini secara semi daring. Ibu Kepala Bidang, tim pendamping, dan para hadirin sekalian, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia dalam rangka sosialisasi SMK Pusat Keunggulan untuk sektor hospitality tahun 2021. Yang pertama, latar belakang terselenggaranya program SMK Pusat Keunggulan. Perkembangan teknologi saat ini menuntut tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan handal di berbagai bidang agar sebuah negara mampu bertahan dan berperan dalam era yang penuh persaingan dan sekaligus membuka dan memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Strategi yang dianggap efektif adalah suatu bagian dengan melakukan industrialisasi. Industrialisasi pada derajat tertentu akan mengimplikasikan pergeseran proses produksi dari laboring menjadi manufacturing. Dalam arti, tenaga kerja manusia akan tergantikan oleh hard teknologi. Ini berarti industrialisasi membutuhkan tenaga kerja terampil yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi tersebut, melainkan juga mampu memeliharanya. Industrialisasi juga berpotensi untuk menciptakan pengangguran jika pergeseran proses produksi tersebut tidak dibarengi dengan perubahan orientasi pendidikan dari akademis menjadi vokasional. Kondisi di atas menuntut dunia pendidikan dan pasar kerja dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, perlu dirancang salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, SMK bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan perlu dilakukannya revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun secara global. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 hingga 2024 adalah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan SMK melalui penyelenggaraan program SMK Pusat Keunggulan. Secara umum, program SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan memiliki visi untuk menggerakkan sekolah lainnya agar mampu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, serta mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang akan semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia kerja, serta menjadi pendukung kearifan
kearifan atau keunggulan lokal pada sektor pembangunan ekonomi tertentu atau mendukung kebijakan pemerintah dengan kekhususan lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha. Untuk dan menjamin tercapainya visi program SMK Pusat Keunggulan, perlulah disusun pedoman penyelenggaraan program SMK Pusat Keunggulan yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Yang kedua, dasar pelaksanaan kegiatan program SMK Pusat Keunggulan. Poin A, dari latar belakang tersebut di atas, maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17/M/2021 tentang program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan tanggal 19 Februari 2021 yang sekarang telah diperbaharui dan dirubah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 165/M/tahun 2021 tentang program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Poin B, melalui tahapan sosialisasi dari Direktorat SMK, maka SMK Negeri 2 Palangkaraya mengikuti setiap tahapan dan usulan dengan memenuhi kriteria pelaksanaan seleksi SMK Negeri SMK sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, diantaranya SMK yang sudah mempunyai NPSN dan terdaftar di Dapodik, memiliki guru tersertifikasi dari dunia kerja, memiliki kerjasama dan kemitraan dengan dunia kerja, paling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktik kerja lapangan, memiliki rencana aksi pengembangan SMK, memiliki akreditasi minimal B, kecuali bagi SMK yang belum meluluskan. Status kepemilikan atau penggunaan atas lahan untuk SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan milik pemerintah daerah atau lembaga pemerintah atau badan usaha milik daerah, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan milik badan penyelenggara SMK. Dan yang menerima bantuan program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik memiliki paling sedikit 216 peserta didik, kecuali SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain, dan SMK yang belum pernah meluluskan peserta didik, tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi khusus fisik pada tahun berkenaan dan program keahlian yang sama, memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik, memiliki akun media sosial sekolah, memiliki lahan untuk pembangunan tempat praktik bagi SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik, memiliki gedung untuk direnovasi atau rehabilitasi minimal umur bangunan 5 tahun bagi SMK yang menerima bantuan program SMK PK untuk pembangunan fisik. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari unit utama yang membidangi pendidikan vokasi tahun anggaran sebelumnya. Dan serta yang paling penting dan utama adalah mendapatkan surat dukungan atau rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi. Dalam hari ini adalah surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah guna merestui dan mendukung dalam pengajuan bantuan program SMK PK. Poin C, sehingga pada tanggal 19 Maret 2021 dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yang diminta, maka kami mengajukan permohonan usulan bantuan program SMK PK untuk sektor hospitality tersebut dengan program pilihan bisnis daring dan pemasaran melalui Takola, tetapi dengan hasil belum diterima untuk tahap pertama.
Setelah mendapatkan informasi dari Direktorat SMK, dibuka kembali kesempatan untuk tahap kedua. Maka kami kembali berupaya untuk merevisi dan melengkapi yang menjadi kekurangan. Sehingga pada tanggal 30 April 2021, itu kami masih ingat, sekitar pukul 23.11 malam, batas akhir untuk upload berkas, maka kami dengan penuh keyakinan untuk mengajukan kembali permohonan bantuan program SMK-PK sektor hospitality untuk program keahlian bisnis daring dan pemasaran dalam tahap kedua. Dan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 29/D/DM tahun 2021 tentang penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan tahun 2021 tahap 2 pada tanggal 28 Mei 2021 disebutkan dalam penetapan bahwa SMK Negeri 2 Palangkaraya lolos seleksi program SMK PK sektor hospitality untuk tahap 2. Ketiga, tujuan program SMK Pusat Keunggulan. Secara umum, program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Dan secara khusus, program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dalam pendampingan program SMK PK, memperkuat kualitas SDM SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, guru, teknisi, dan tenaga administrasi untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja, memperkuat kompetensi keterampilan non-teknis atau soft skill dan keterampilan teknis hard skill peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital dan peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar peserta didik yang berstandar dunia kerja, memperkuat kemitraan dan kerjasama antara Kemendikbudristek dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan program SMK PK. Sasaran program SMK PK adalah yang pertama, pemangku kepentingan daerah, pengawas sekolah, kepala SMK, guru SMK, tenaga kependidikan lainnya di SMK. Jenis bantuan program SMK PK tahap 2 yang diberikan berupa peralatan berstandar industri, bantuan fisik, gedung baru, dan bantuan non-fisik penguatan pembelajaran SMK PK. Pelaksanaan kegiatan program SMK Pusat Keunggulan. Tahapan rangkaian pelaksanaan kegiatan program SMK PK yang telah dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Palangkaraya diantaranya. Pertama, mengikuti Prabimtek program bantuan SMK PK sektor hospitality tahap 2 yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 2021, melaksanakan pertemuan dengan Dudika yang akan bekerja sama untuk mendukung program SMK PK pada tanggal 21 Juni sampai dengan 23 Juni 2021, kemudian melaksanakan pertemuan secara daring bersama tim pendamping dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dilaksanakan sekitar bulan Juli guna untuk penyelarasan persamaan persepsi, kemudian mengikuti BIMTEK Komite Pembelajaran yang diikuti oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru kejuruan, dan guru mapel umum yang mengajar di kelas E atau fase E, di kelas 10 atau fase E yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Pendidikan mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 6 Juli 2021. Kemudian mengikuti BIMTEK SMK PK sektor hospitality tahap 2 yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK bidang peserta didik mulai tanggal 22 hingga 25 Juli 2021. Mengikuti sosialisasi aplikasi Dapodik versi 2022 khusus untuk SMK Pusat Keunggulan
pada tanggal 4 Agustus 2021 dan telah memulai pembangunan fisik di awal Agustus hingga Desember 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik 5 bulan. Kemudian melaksanakan kegiatan IHT, pembelajaran SMK Pusat Keunggulan yang diikuti oleh pengawas pembina, Ibu Kepsek, Guru SMK Negeri 2 Palangkaraya yang dilaksanakan secara daring mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Dan pada hari ini, Senin 6 September 2021, melaksanakan kegiatan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan SMKN 2 Palangkaraya yang akan dilanjutkan tanggal 7-8 September 2021 melaksanakan penyusunan program 2021 dan revisi peta jalan, dan kemudian setelah ini akan melaksanakan rangkaian program penguatan pembelajaran SMK PK hingga akhir Desember 2021. Ibu Kabid, tim pendamping, dan para hadirin sekalian, rangkaian seluruh pelaksanaan kegiatan program SMK di atas yang sudah dan akan dilaksanakan hingga November 2021 nanti untuk mohon doa dan dukungan agar kami panitia diberikan kesehatan dan pelaksanaan agar bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan program kerja yang dijadwalkan. Dan dalam kesempatan lainnya nanti, mohon arahan dan bimbingan dari Ibu Kabid, serta sekaligus boleh berkenan untuk membuka pelaksanaan kegiatan SMK Pusat Keunggulan ini. Akhir kata, kami selaku panitia pelaksana meminta maaf apabila ada kata yang salah yang kami ucapkan, dan meminta maaf apabila kegiatan yang sedang berlangsung ini ada kekurangan dari panitia. Demikian laporan Ketua Panitia kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kita salam kompak berkah dulu. Salam kompak berkah, kompak bergerak, berkah berdampak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus membuka kegiatan yang pada hal ini akan diwakilkan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK, Ibu Eka Aprilianti SPMPD. Kepada Ibu Eka Aprilianti SPMPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, baik yang di ruangan ini maupun di room ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa melaksanakan kegiatan ini sebagaimana tentunya kami mohon maaf karena tadi terlambat dan karena Pak Kadis ada kegiatan dengan Bapak Gubernur, sehingga kegiatan ini diwakilkan kepada saya untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Yang saya hormati narasumber dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Palangkaraya. Saya teringat Pangkalan Bun. Ya. Yang saya hormati Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Pangkalan Bun, Bapak Dr. Andes Harmis Tayadi. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping dari
perguruan tinggi yang saat ini SMK 2 didampingi oleh Universitas Muhammadiyah. Kemudian juga yang saya hormati dari DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri, atau IDUKA atau DUDIKA ya, yang mungkin saat ini juga hadir di room ini, dan juga barangkali ada juga yang di room ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, ya, semua unsur warga sekolah yang saat ini hadir juga dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga dengan SMK Negeri 2 Palangkaraya yang saat ini menjadi salah satu SMK pusat keunggulan, dan tentunya di Kalimantan Tengah ini adalah satu dari 3 sekolah, 3 SMK, dan mudah-mudahan harapan kita sebenarnya banyak SMK-SMK yang bisa menjadi SMK PK. Beberapa SMK yang belum sempat diterima sudah berusaha di tahap 1 dan tahap 2 ya, termasuk SMK Negeri 1 Buntok, SMK 2 Katingan ya. Kemudian lagi beberapa SMK lainnya juga telah berusaha ya di tahun 2021 ini, dan mereka belum bisa ikut menjadi SMK PK, dan tentunya bagi SMK Negeri 2 ini satu hal peluang ya yang sangat kita harapkan dan benar-benar kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa benar-benar menjadi pusat keunggulan dari SMK-SMK lainnya. Nah, harapannya tentunya bisa terus menjalin kerjasamanya dengan DUDI ya. Ini tentunya 8 paket plus I kerjasama itu benar-benar dikuatkan. Yang kita inginkan benar-benar ini bisa diterapkan kepada anak-anak didik kita. Bukan hanya sekedar ketika melakukan penyelarasan kurikulum ini bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar tujuan kita adalah untuk tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan, dan nanti mereka benar-benar siap kerja di dunia usaha dunia industri. Nah, selain ini juga SMK Pusat Keunggulan ini kita mengetahui beberapa waktu yang lalu ini tengah mengusulkan peralatan praktek dan juga didampingi oleh tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah untuk memverifikasi alat tersebut. Saya harapkan alat-alat praktek tersebut benar-benar yang dibutuhkan oleh kurikulum yang akan kita belajarkan kepada siswa dan benar-benar bisa digunakan oleh siswa yang melaksanakan praktek kejuruannya. Sehingga alat itu benar-benar bermanfaat. Itu yang kita harapkan. Universitas Muhammadiyah juga memberikan masukan-masukan yang tentunya bisa bermanfaat bagi SMK Negeri 2. Selanjutnya untuk program-program yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk SMK PK ini, saya harapkan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, diupayakan dengan sebaik-baiknya, dan didukung oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah yang bergerak, bukan hanya timnya yang sudah mendapatkan SK untuk bergerak untuk SMK PK ini, tetapi didukung oleh semua guru dan juga tenaga kependidikan lainnya dan juga siswa-siswanya tentunya. Sehingga yang diharapkan ini benar-benar tercapai ya. Jadi ini yang ingin saya tekankan, kerjasama semua pihak, kompak bergerak, berkah berdampaknya benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan karena beberapa waktu yang lalu saya udah ditelepon sedang ditunggu BPK juga di ruang kepala dinas. Jadi kita ini maraton Bu Lili untuk kegiatannya. Ya mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, ya bisa menjalankan tugas dengan baik dan manfaatnya bisa untuk anak-anak kita tentunya yang sudah kita harapkan dengan baik. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 2 Palangkaraya
tahun 2021 dengan ini saya nyatakan dimulai. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan secara simbolis berupa lawung kepada para perwakilan dunia usaha dan dunia industri. Dengan hormat kepada Ibu Eka Aprilianti didampingi oleh Ibu Kepala SMKN 2 Palangkaraya dan juga tim perwakilan Dodika CV Sentral Telematika Sempurna dan juga tim pendampingan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, Bapak Ibu, acara akan kita lanjutkan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh tim perwakilan Dodika CV Sentral Telematika Sempurna oleh Bapak Robi Julianto ST. Disilakan. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili Ibu Kabid Pembinaan SMK, Ibu Eka, dan Bapak Pengawas dan Pembina SMK. Perwakilan Balai Besar atau Balai Penjamin Mutu Hospitality yang mengikuti melalui Zoom, Pak Budi Haryono di Jakarta. Saya hormatin Kepala SMKN 2 Palangkaraya, Ibu Lili, dan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Yang saya hormatin perwakilan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir pada hari ini, juga siswa-siswi yang hadir pada melalui Zoom, ya. Yang saya hormatin semua. Suatu apresiasi yang baik untuk kegiatan ini menjadi satu hubungan yang baik antara dunia usaha dan dunia industri. Pada era 5 tahun belakangan ini kita dunia industri itu memasuki era revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang akan bergerak lagi menuju ke 5.0, ya, di mana teknologi menjadi satu media akselerasi untuk proses bisnis selanjutnya. Ya. Tentu saja dunia usaha dan dunia industri dalam transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung di masa pandemi itu memerlukan sumber daya manusia yang tentu saja berkarakter, ya, adaptif, fleksibel, dan tentu saja kompetensinya harus mumpuni atau siap dalam mendukung digital transformation yang dilakukan oleh dunia usaha dan dunia industri saat ini, ya. Menjelang menjelang 2045 Pak Presiden bilang bahwa dengan bonus demografi atau jumlah penduduk potensi untuk bisa membuat Indonesia di 5 besar dunia dalam kancah persaingan dunia, itu saya yakin dan percaya bisa. Dan ini dibuktikan dengan Mas Nadiem sebagai menteri membuat revitalisasi SMK. Kenapa
SMK menjadi target karena SMK mempunyai populasi yang besar dibandingkan dengan universitas. Ya. Saya lihat menjadi satu kekuatan besar. Dunia usaha, dunia industri saat ini bergerak dalam teknologi transformasi digital itu dalam bidang aspek pertama adalah big data yang memerlukan banyak sekali nanti analisis yang expert di analitik untuk big data. Ya. Terus machine learning, di mana e-commerce sekarang itu menuju satu pemrograman yang namanya machine learning, di mana setiap aktivitas perilaku customer itu diamati dan diberikan semacam pola, sehingga customer itu begitu kita lihat di marketplace, kita cari mesin, misalnya mesin cetak atau printer. Nah itu sudah sudah diprogram kita bahwa akun yang mencari printer dengan nama si A itu akan disodorkan iklan-iklan printer yang dia mau. Nah itu namanya machine learning. Dan juga menuju ke era 5.0 transformasi digital itu akan berkenalan dengan namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini saya pelajari sudah 20 tahun, 25 tahun pada saat saya studi di teknik industri, ya, bahwa artificial intelligence ini mengarah kepada robotik, ya, di mana manusia tidak lagi menjadi berperan penting karena semua akan diprogram. Ya. Kita juga akan bersinggungan dengan infrastruktur dasar dari jaringan. Kita membutuhkan ahli-ahli networking atau jaringan, karena internet saat ini menjadi satu kebutuhan mutlak, terutama di masa pandemi ini. Ya, koneksi lelet aja kita udah pusing. Ya. Nah, terkait juga dengan big data, maka kita akan memasuki namanya cloud computing. Semua data itu ada di awan. Data itu tidak lagi disimpan di hard disk, tidak lagi disimpan di laptop atau PC, tetapi disimpan di server secara cloud, ya. Tentu saja data yang besar ini akan memerlukan para ahli yang namanya cyber security expert, pengamanan data. Nah, ini menjadi satu peluang lagi untuk siswa-siswa SMK yang membidangi di teknologi informasi, ya. Nah, saat ini juga di masa pandemi kita selalu mengarahkan perilaku belanja mulai ke e-commerce. Ya. E-commerce ini menjadi satu tumpuan bagi para pengusaha yang saat ini nggak bisa jualan offline, maka online ini menjadi sangat krusial dan penting. Nah, tentu saja di e-commerce ini kita akan berkenalan nanti lebih dalam mengenai digital marketing. Nah, mungkin ini di SMKN 2 akan menjadi siswa-siswinya akan expert di bidang e-commerce dan tentu saja di digital marketing. Bagaimana satu populasi calon pembeli di dunia itu bisa membeli produk Anda. Ya, jadi jangan heran, next kemudian siswa-siswi yang akan nanti lulus dan mau menguasai digital marketing itu akan menciptakan pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Karena usia sudah menjadi tidak jaminan menjadi ini untuk menjadi kaya. Kenapa? Dari omset penjualan secara digital itu akan jauh lebih melebihi secara offline. Ini potensial sekali. Jadi saya berharap siswa-siswi serius untuk mendalami yang namanya digital marketing dan pintu besarnya adalah e-commerce. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada BMW, jadi pada saat lulus nanti Anda akan menjadi bekerja, melanjutkan studi dan berwirausaha. Ya, semoga ke depan Anda dengan segala kemampuan siswa-siswi ini SMK akan menjadi pilihan utama lulus itu berwirausaha, ya. Berwirausaha dengan teman-teman, membuat kelompok kecil yang namanya startup. Sekarang lagi tren startup. Startup ini akan menjadi
satu daya dorong ekonomi yang besar nantinya. Kalau saya berharap Palangkaraya dan kota-kota di Kalimantan Tengah punya startup hebat di kemudian hari untuk mendorong dan membantu masyarakat sehingga masyarakat bisa mempunyai daya ungkit secara ekonomi melalui startup ini. Nah, okay. Mungkin itu saja sambutan dari dunia usaha, industri, mewakili dunia usaha, dunia industri, berharap bahwa kami mendapat talenta-talenta atau calon-calon pekerja yang berkarakter, adaptif, dan punya kompetensi. Ya. Kenapa kami sebut berkarakter? Karena selama ini kami menjadi kesulitan adalah soal karakter. Makanya tadi pas sekali Pak Dirjen atau Pak yang dari Jakarta bilang bahwa karakter itu, soft skill itu menjadi penting di awal. Ya, jadi memang di dunia kerja itu yang diharapkan adalah karakternya dulu yang menjadi modal. Kalau soal kompetensi nanti pada saat bekerja itu bisa diasah, bisa diajarin. Ya. Tapi bagaimana karakter ini dibangun, nah itu menjadi tugas dan peran antara orang tua, guru, dan lingkungan. Terutama juga nanti dunia usaha, dunia industri akan memberikan masukan mengenai karakter ini. Itu saja dari saya, dari perwakilan dunia usaha, dunia industri. Kegiatan hari ini berjalan lancar dan punya dampak. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan Balai Besar Pengembangan Peminjaman Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Jakarta oleh Bapak Budi Haryono. Kepada Bapak Budi Haryono, disilakan. Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK N2 Palangkaraya, kemudian yang terhormat juga perwakilan dari Dudika, kemudian juga dari Dinas dan juga seluruh panitia, komite pembelajaran, dan Bapak Ibu semua. Saya terima kasih sekali mendapat undangan ini dan sangat berharap bahwa kegiatan ini tadi disampaikan memiliki dampak yang baik untuk perkembangan SMK ke depan. Tadi sudah saya simak banyak sekali yang sudah disampaikan, jadi saya hanya garis bawahi saja dari program SMK Pusat Keunggulan ini, mudah-mudahan bisa menularkan kepada SMK-SMK yang lain yang belum beruntung. Juga yang paling utama juga dengan program SMK PK ini, sekolah memiliki kurikulum operasional sekolah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri untuk SMK Negeri 2 Palangkaraya ini. Tentunya kita tidak bisa menggunakan atau menerapkan kurikulum SMK lain karena setiap sekolah memiliki karakteristik sendiri dan memiliki keunggulan sendiri untuk sekolahnya masing-masing, tentunya sesuai dengan apa program-program yang diunggulkan dan lingkungan industri apa yang mendukung untuk kerjasama SMK Pusat Keunggulan ini, sehingga dengan harapan menghasilkan tadi yang banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak perwakilan dan bisa menghasilkan siswa yang memiliki soft skill yang baik dan karakter yang baik, tentunya
menjadi harapan kita semua sekolah, terutama sekolah Bapak Ibu, untuk menghasilkan siswa yang diharapkan seperti harapan Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Vokasi. Saya rasa cukup sekian, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua panitia dan semua perwakilan dari pengawas maupun dinas dan dunia industri, IDUKA maupun DUDIKA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Robi, kepada Bapak Budi Haryono. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMKN 2 Palangkaraya, Ibu Lilik Setiawati SPD. Kepada Ibu Lilik Setiawati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas yang diwakili oleh Ibu Kabid tadi. Yang saya hormati Pak Budi Haryono, perwakilan Balai Besar Balai Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata Jakarta. Yang saya hormati pimpinan atau yang mewakili dari IDUKA, CV Sentral Telematika Sempurna, Bapak Robi, pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, pimpinan PT Sumber Alfa Ria Trijaya Banjarmasin yang hadir melalui Zoom ya. Yang saya hormati pimpinan Hipermat Palangkaraya, yang saya hormati pimpinan Kimia Farma Palangkaraya, yang saya hormati pimpinan PT Paragon Teknologi and Innovation hadir melalui Zoom, yang saya hormati PT Penggadean Cabang Palangkaraya, yang saya hormati CV General Palangkaraya, yang saya hormati Bapak Ibu dari tim pendamping Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang saya hormati Ketua Komite yang hadir lewat Zoom, yang saya hormati pengawas pembina Bapak Dr. Andes Harmistaya di MSI. Alhamdulillah beliau selalu mendampingi dari awal IHT sampai sosialisasi, bahkan makin sampai berakhir Pak ya kegiatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tatap usaha SMK Negeri 2 Palangkaraya. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka kita bisa bersama karena kondisi yang seperti ini ya. Jadi kita yang bersama secara luring di Hotel Neo hanya beberapa orang, sekitar 20. Yang lainnya semuanya menggunakan moda daring. Tak lupa juga saya sampaikan kepada peserta didik SMK 2 yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ya, yang saya hormati juga orang tua yang mungkin ada yang hadir lewat Zoom. Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh panitia, Bapak Morita Dita tadi, panjang lebar sekali, mungkin Bapak Ibu banyak menyimak, bahkan sudah ada tadi video yang ditayangkan, Bapak Dijen memberi himbauan, bahkan meminta SMKPK nantinya harus memberikan kompetensi bagi lulusannya, bagi peserta didik. Dengan dukungan dari pemerintah daerah,
Jadi kegiatan atau SMK PK ini hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi ya. Dan usaha panjang akhirnya SMK Negeri 2 Palangkaraya ditetapkan sebagai salah satu SMK pusat keunggulan sektor hospitality pada kompetensi keahlian bisnis dan daring dan pemasaran. Ketua kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran adalah Bapak Haterman SPD. Silakan berdiri Bapak. Nah, ini Pak Robi ya teman-teman. Ketua jurusan yang hadir yaitu akuntansi dan keuangan lembaga Ibu Dr. Anda Dewi MSI. Silakan berdiri Bu. Ya. Ketua jurusan OTKP otomatisasi dan tata kelola perkantoran Ibu Dr. Anda Rantian. Ibu silakan. Jadi 3 ketua jurusan kami sudah berhadir semua walaupun yang mendapat bantuan hanya bisnis daring dan pemasaran. Program pusat keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta menjadi rujukan dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Sudah disampaikan oleh Pak Robi, oleh Pak Dijen Vokasi ya, kita yang ganteng itu Pak Wikan ya, sudah sampaikan. Ada 6 dukungan Kemendikbud dalam pusat pada SMK Pusat Keunggulan, yaitu penguatan sumber daya manusia, pembelajaran kompetensi, siap kerja dan berkarakter, penguatan belajar praktik peserta didik, manajemen sekolah berbasis data, pendampingan oleh perguruan tinggi, dan sinergi pemerintah dan daerah. SMK Pusat Keunggulan merupakan terobosan yang komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan 8+I aspek link and match. Kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skill, hard skill, dan karakter. Karakter, tadi sudah disampaikan ya berkali-kali. Kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Pembelajaran diupayakan berbasis proyek real dari dunia kerja untuk memastikan hard skill, soft skill, dan karakter yang kuat. Peningkatan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Praktek kerja lapangan atau industri minimal 1 semester. Bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur, sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Bagi guru, instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Dilakukannya riset terapan berdasarkan kasus atau kebutuhan real industri. Ke-8, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Jadi ini tadi yang 8+I aspek link and match ya. Terima kasih Bapak Ibu, terutama dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dan berkolaborasi. Kami mengharapkan sekali dukungan dari dunia usaha, dunia industri ya. Jadi sekarang namanya dulu DUDI, dunia usaha, dunia industri. Dirubah lagi menjadi IDUKA. Terus berubah lagi menjadi DUDIKA. Enggak apa-apa ya, kita yang penting intinya sama. Jadi SMK tanpa dunia usaha, dunia itu tidak ada artinya. Jadi hampa ya teman-teman dari Hipermat, Pak Robi, Mas Krisna ya. Jadi kita memang harus berkolaborasi. SMK tidak bisa hidup sendiri, harus berkolaborasi dengan DUDIKA.
terima kasih tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita sama-sama untuk mewujudkan link and match. Semoga ini adalah awal yang dapat menjadi benih transformasi SMK kita se-Indonesia. Sehingga kita mampu menunjukkan karya dan inovasi lulusan SMK. Seperti yang diharapkan oleh Pak Dirjen bahwa lulusan SMK adalah BMW. W-nya di depan boleh. Jadi tadi BMW bekerja melanjutkan wirausaha. Kalau wirausahanya didahulukan, lebih mantap lagi. Ya, mohon dukungan teman-teman di Duduka ya, Pak Robi dan teman-teman Hiperma dan lain-lainnya. Yang mohon maaf saya hanya menyebut nama Pak Robi saja ya, teman-teman yang lain. Kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompeten. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ibu Lilik Setiawati SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang terakhir dari tim pendampingan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya oleh Ibu Apoteker Evi Mulyani M Farm. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita sama-sama bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam acara sosialisasi SMK Pusat Keunggulan yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 2 Palangkaraya. Di sini saya mewakili teman-teman saya sebagai tim pendamping dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan terima kasih undangannya. Sebelumnya mohon maaf yang saya hormati ya Bu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang tadi oleh Ibu Eka, Kepala Bidang Pembinaan SMK, kemudian perwakilan dari Dudika, kemudian dari Balai Besar, dan Bapak Ibu semua, guru-guru, wali murid, dan anak-anak siswa SMK Negeri 2 yang manis-manis seperti itu. Kami dari tim pendamping sangat merasakan progres sebenarnya dari program SMK, program keunggulan ini, khususnya di SMK Negeri 2 ini ya, yang selalu berproses semenjak program ini diluncurkan, berproses terus, mulai dari kami mengikuti program IHT, dan proses waktu kami melaksanakan persamaan persepsi, terasa begitu semangatnya guru-guru dan tim di SMK Negeri 2 gitu untuk mewujudkan SMK Pusat Keunggulan ini. Harapan kita sama semua, semoga program SMK PK ini tidak hanya terbatas pada waktu demi untuk mencetak siswa-siswa kita yang siap kerja sesuai dengan slogannya SMK. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Ya, jadi memang peran Dudika saat ini sangat dibutuhkan, baik di dunia pendidikan di SMK maupun di perguruan tinggi. Kami di perguruan tinggi juga sedang berjuang dengan perluasan kerjasama dengan dunia usaha dunia industri untuk menguatkan lulusan-lulusan kita, terutama anak-anak kita yang kita harapkan untuk bisa lebih menjadi sesuatu. Setelah mereka lulus, mereka harus menjadi sesuatu sesuai dengan passion dirinya sendiri, seperti itu. Kami sebagai tim pendamping akan selalu mensupport dan mendampingi
program-program yang sudah dibuat oleh SMK Negeri 2 Palangkaraya sampai dengan nanti proses pendampingan yang dilakukan karena berbatas, saya harapkan semuanya bisa optimal. Kami juga mohon maaf kalau misalnya dalam proses pendampingan kami harus membagi konsentrasi juga karena kami kebetulan mendampingi 4 SMK, salah satunya SMK Negeri 2 Palangkaraya. Dan SMK Negeri 2 Palangkaraya merupakan salah satu SMK yang kami dampingi yang sangat kami rasakan sekali progres dan semangatnya seperti itu. Semangat dari kepala sekolahnya, timnya, guru-gurunya, mungkin juga karena kami belum pernah dilibatkan langsung dengan siswanya ya Bu ya. Dan siswanya saya harapkan satu irama, satu semangat dengan guru-gurunya di sekolah. Itu saja yang kami bisa sampaikan dalam sambutan kali ini yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan kepada kami sebagai tim pendamping. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan program SMK PK untuk SMK Negeri 2 juga sukses, outputnya dapat gitu untuk menghasilkan siswa-siswa yang benar-benar hebat tadi ya dan bisa seperti itu. Mungkin sama-sama kita semangat SMK SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tim pendamping dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya pembacaan doa. Mohon izinkan saya untuk memandu doa di pagi hari ini dengan tuntunan ajaran Islam dan yang lain menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wa afiatan fil jasadina wa jadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan setelah hisabnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Agung, pada hari ini kami memulai melaksanakan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berikanlah semua langkah perbuatan kami dan jadikanlah pelaksanaan rapat kerja ini sebagai ibadah kami dan berilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah rapat ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar rapat ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang, bervariasi, dan rapat-rapat kami aplikasikan secara nyata dalam program-program kami. Ya Allah, lindungilah kami agar rapat kerja sosialisasi di SMK Pusat Keunggulan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Satu dan mempersatukan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah,
Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga-keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengabulkan doa dan perkenankan doa kami, permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selesailah sudah rangkaian acara pembukaan kegiatan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan pada pagi hari ini. Setelah ini diperkenankan untuk Bapak Ibu untuk istirahat. Kami selaku pembawa acara dan juga tim pelaksana memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam acara pada pagi hari ini. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.